Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaida dari kelas 10 APK 5. Di sini saya akan membaca kembali ringkasan yang telah saya ringkas. Bab 4, bentuk struktur organisasi. Pengertian organisasi kantor. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sementara itu, secara definisi, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian dan perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kamus administrasi, dinyatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri, di antaranya: 1. Terdiri atas sekelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. 3. Memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuannya, sebuah perusahaan juga harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Ada 5 fakta yang terdapat dan langsung dalam organisasi perkantoran. 1. Setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. 2. Interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam suatu struktur yang menjamin perintah dan laporan. Sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun organisasi eksternal. 4. Setiap orang dalam organisasi memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. 5. Interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. B. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Drs. M. Manulang, salah satu seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi, menyebutkan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi atau usaha organisasi yang baik jika mempertahankan beberapa prinsip berikut ini. 1. Prinsip perumusan tujuan. Hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. A. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi. C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. D. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronasi, dan mekanisasi. 2. Prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas merupakan keharusan yang mutlak, karena tanpa adanya hal tersebut akan terjadi tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan, susunan atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi, hubungan-hubungan serta wewenang tiap unit organisasi dapat ditetapkan sekaligus. 3. Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Setiap pemimpin harus memperoleh delegasi kekuasaan dan wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek, antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah, dan pemakaian waktu tertentu. 4. Rentang manajemen. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. 5. Tingkat pengawasan. Berjalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus diperhatikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan. Dalam organisasi, diusahakan agar organisasi dibuat sesederhana mungkin. Selain agar mempermudah komunikasi, hal ini bertujuan agar memotivasi setiap orang untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab.
Melalui atasan, seorang bawahan menerima perintah dan kepada atasan tersebut pula ia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. 7. Koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.